Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid. Kemudian saya titip doa juga, sebentar lagi kita akan melaksanakan Energes Trafo Kisbun Ta'ala. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan aman, tidak ada kendala. Karena sebagai manusia tentunya kita hanya bisa berusaha, hasilnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Trafo ini sudah sekitar 8 bulan tidak operasi. Alhamdulillah kita menemukan solusinya. Jika kita melakukan pengadaan itu sangat mahal sekali dan memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi dengan ide teman-teman di UPT dan ULTG, insya Allah nanti akan kita laksanakan pengoperasian untuk menunjang keandalan pasokan di sistem Makassar ini. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tafsir Ibnu Katsir, hanya tidak menyambung dari teman-teman biasanya surat Al-Kahfi. Saya membacakan surat Al-Jumu'ah karena besok hari Jumat ya, Jumat. Surat Al-Jumu'ah ini adalah surat ke-62. Surat ke-62. Hari ini saya akan membacakan ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Huwaladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat keempat, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yakni semua makhluk yang ada pada keduanya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Semakna dengan yang disebutkan dalam ayat lain ya. Itu ada di surat Al-Isra ayat 44, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Kemudian Allah berfirman, ya,
Di penggalan ayatnya itu Malikil Quddus, ya, Malikul Quddus, Raja Maha Suci. Dia adalah yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur keduanya dengan hukumnya, dan dia Maha Suci dari kekurangan, lagi menyandang semua sifat yang sempurna. Di penggalan ayat berikutnya, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ya, Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kedua lafaz ini sering ditafsirkan sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Yang dimaksud dengan kaum yang buta huruf adalah bangsa Arab di masa itu, seperti pengertian yang terdapat dalam ayat lain, ya, melalui firman-Nya itu di surat Ali Imran. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, ya. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Penyebutan kaum yang ummi secara khusus bukan berarti menafikan selain mereka, tetapi anugerah ini terasa oleh mereka lebih menyentuh dan lebih banyak berkahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, surat Al-Zukhruf ayat 44. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar bagimu dan bagi kaummu. Artinya Al-Quran pun merupakan peringatan bagi selain mereka yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi mereka. Demikian pula yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat lain, surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Qul ya ayyuhan nasu inna rasulullahi ilaikum jami'a. Ya. Kemudian katakanlah, hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian ada juga di surat Al-Hud ayat 17, ya. Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan keumuman misi Rasulullah, misi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup semua makhluk dengan berbagai macam warna kulit dan bangsanya. Kami telah membahas hal ini dalam tafsir Al-An'am berikut ayat-ayat dan hadis sahih yang menguatkan. Ayat ini merupakan ijabah dari Allah terhadap kekasihnya, ya, Ibrahim, ketika dia berdoa untuk penduduk Mekah bahwa semoga Allah mengutus di kalangan mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Maka Allah mengutusnya kepada mereka di masa kesenjangan tiada rasul dan padamnya cahaya hidayah, sehingga masa tersebut sangat membutuhkan adanya seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala saat itu murka terhadap semua penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang non-Arab, kecuali sisa-sisa dari kaum ahli kitab yang jumlah mereka sedikit sekali. Mereka dari kalangan orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Isa putra Maryam alaihissalam. Karena itu Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ya, surat Al-Jumu'ah ayat 2, dan dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Demikian itu karena orang-orang Arab di masa lalu berpegangan kepada agama Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Lalu lama-kelamaan mereka mengubahnya, menggantinya, membalikannya dan menentangnya, yaitu dengan mengganti ajaran tauhid dengan kemusyrikan, keyakinan dengan keraguan, dan mereka mengada-adakan banyak perbuatan bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah. Demikian pula halnya ahlul kitab, mereka telah mengganti kitab-kitab suci mereka dan mengubah serta menyelewengkannya dengan takwil-takwil yang mereka buat-buat. Maka sesudah itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membaca syariat yang besar, sempurna, lagi mencakup semua makhluk. Di dalamnya terkandung hidayah dan penjelasan bagi apa yang diperlukan oleh mereka menyangkut urusan kehidupan dunia mereka dan kehidupan di hari kemudian. Dan seruan bagi mereka kepada hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada surga dan ridha Allah.
serta mengandung larangan terhadap hal-hal yang mendekatkan mereka kepada neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang dibawanya merupakan hakim yang memutuskan semua perkara yang syubhat, keraguan, dan kebimbangan dalam masalah yang pokok dan masalah yang cabang. Dan di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan di dalamnya apa yang belum pernah Dia berikan kepada seorang pun dari umat-umat terdahulu. Dan Dia tidak akan memberikannya kepada seorang pun dari kalangan orang-orang terkemudian. Maka semoga salawat dan salam terlimpahkan kepadanya untuk selama-lamanya sampai hari pembalasan nanti. Saya rasa cukup ya sampai ayat 2. Nanti kita lanjut lanjut Al-Kahfi ya. Berikutnya kalau ada kesempatan kita lanjutkan ayat ketiga dan berikutnya. Ini surat ada 11 ayat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.